Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ganti-gantian di rumah, apa kabar ganti-ganti? Nah, Lebaran masih di bulan suci Lebaran ya, masih di hari Lebaran. Nah ganti-ganti, saya mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata ganti-ganti, mohon lahir batin, minal aidin wal faizin. Nah ganti-ganti, udah lama gak ketemu saya nih. Sekarang saya sendirian lagi nih ganti-ganti. Kemarin sendirian, sekarang sendirian lagi ganti-ganti. Kawan masih balik kampung ganti-ganti. Nah ganti-ganti di sini aku nak baca 8 berita ganti-ganti. Nah jadi pantengin terus depan TV, jangan kemana-mana, standby be yo. Oke, tetap di Iko Berita, tak apa-apa. Oke ganti-ganti, balik lagi bersama saya ganti-ganti. Nah ganti-ganti di sini di segmen pertama kita nak baca berita tentang peristiwa ganti-ganti. Nah yang pertama nih ganti-ganti, ada santri Muaro Jambi tewas tenggelam saat berenang di tempat wisata Muaro Jambi. Waduh. Seorang pelajar di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Muaro Jambi Minggu sore tewas tenggelam di tempat wisata air Sungai Napal, Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Diduga korban telah meninggal 1 jam setelah kejadian. Aduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un dulu untuk korban. Semoga amal ibadahnya ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa itu. Daripada kita penasaran, kita nengok dulu berita ganti yo. Iko dio berita Inilah suasana haru saat seorang santri dari salah satu pondok pesantren di Muaro Jambi, Muhammad Alam Zurni, yang ditemukan telah meninggal dunia karena tenggelam di tempat wisata air Sungai Napal, Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi pada Minggu sore. Saat itu, korban bersama keluarganya berlibur di kawasan wisata air Sungai Napal di wilayah tersebut. Saat korban berenang di kolam wisata, diduga korban kelelahan dan tersangkut akar pepohonan yang berada di dasar kolam tersebut. Warga dibantu pihak kepolisian dari Polsek Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, langsung melakukan pencarian dan pertolongan terhadap korban di lokasi kolam wisata tersebut. Selanjutnya korban langsung dibawa ke puskesmas terdekat di wilayah Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Keluarga besarnya, mereka mandi di aliran sungai Napal itu yang merupakan objek wisata tradisional, dan korban ditemukan di dasar aliran anak sungai tersebut, tersangkut batang kayu. Kemudian si korban dievakuasi ke daratan dan diberikan pertolongan pertama. Selanjutnya dibawa ke puskesmas Sungai Duren. Dalam kasus ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan penyebab pasti atas tewasnya santri di tempat wisata tersebut. Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan. Ganti itu dia berita tadi ganti. Kita semoga korban ditempatkan yang di tempatnya lah ganti yo. Semoga amal ibadah diterima di sisi Yang Maha Kuasa ganti. Kita lanjut ke berita kedua nih ganti. Pelaku perampok dan pembunuhan driver taksi online diamankan pihak kepolisian di Kota Jambi. Waduh, kali-kali ini begal ganti yo. Jagat dunia maya sempat dihebohkan dengan menghilangnya seorang driver taksi online sejak 9 April 2024 lalu. Berdasarkan sumber resmi yang diperoleh, pihak keluarga telah membuat laporan orang hilang ke polisian. Gerak cepat pihak kepolisian pada 14 April 2024, tim Resmob Polda Jambi berhasil mengamankan 2 orang pelaku. Aduh, ganti. Ini mau dekat sehari lagi nak lebaran nih ganti. Wah, memang ada musibah ganti yo, mau dekat menjelang lebaran ini ganti. Kita penasaran ganti dengan berita ganti. Kita tonton dulu berita ganti yo. Iko dio berita. Beginilah video amatir saat api melalap mes pekerja di kawasan Jambi Business Center atau JBC Simpang Mayang yang berada tepat di sebelah wahana Pasar Malam. Dikatakan oleh Doni, Sekretaris Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi, api diduga berasal dari konsleting listrik ditambah cuaca yang hujan,
sehingga listrik lebih mudah menyambar struktur bangunan yang terbuat dari kayu. Lanjut Doni, pada kejadian ini tidak ada korban jiwa yang jatuh, dan juga api tidak menyambar ke area lain termasuk wahana permainan pasar malam. Namun kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Adapun petugas damkar yang diterjunkan sebanyak 40 personil disertai dengan 7 armada. Malam ini adalah mes pekerja yang kebetulan banyak dari para pekerja ini sedang melaksanakan mudik ke kampung masing-masing. Dugaan penyebab kebakarannya apa, Pak? Berdasarkan yang kita lihat di lapangan, dugaan sementara ini adalah terjadinya korsleting listrik pada mes para pekerja ini. Berarti saat ini memang tidak ada sama sekali penghuni mes ini, Pak, ya? Informasi yang kita dapatkan dari rekan-rekan security hanya ada 1 orang. Kemudian pada saat terjadinya kebakaran, yang bersangkutan sedang keluar cari makan. Kemudian dikelilingi oleh security. Kejadian sudah terjadi kebakaran di lokasi. Halim Adrian, JEK TV melaporkan. Oke, ganti-ganti, itu dia berita ganti-ganti. Nah, ganti-ganti untuk pelaku semoga dapat hukuman yang setimpal ganti-ganti yo. Nah, untuk para korbannya sekali lagi semoga amal ibadahnya diterima di sisi Yang Maha Kuasa dan ditempatkan yang diselayaknya ganti-ganti yo. Oke, ganti-ganti kita lanjut ke berita selanjutnya ganti-ganti. Ada apa nih? Mes pekerja di Jambi Bisnis Sentral dilalap si jago merah Kota Jambi. Waduh. Ini berarti kalau mes nih berarti ganti-ganti tahu lah ganti-ganti tidak tempat tinggal kan ganti-ganti untuk pekerja. Oke, mes pekerja di kawasan Jambi Bisnis Sentral JBC Simpang Mayang hangus dilalap si jago merah pada Minggu 14 April 2024. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Oh, ganti-ganti. Ini kemarin ada memang ganti-ganti. Pas awak lewat, memang kemarin tuh raminan di JBC. Memang api-api merah lah ganti-ganti yo. Awak kira ngapo kan ganti? Ada apa sih yang pasar malam? Awak kira kan heboh nian. Rupanya ini kayak kebakaran kemarin ganti yo. Kita tonton lu ganti-ganti berita ganti-ganti. Iko dio berita Beginilah pantauan reporter JEK TV di Rumah Sakit Bayangkara saat jenazah Rusdianto, driver taksi online, korban pembegalan dan pembunuhan, diperiksa oleh dokter forensik kepolisian. Terlihat suasana duka menyelimuti wajah pihak keluarga dan juga kerabat korban. Dikabarkan sebelumnya, Rusdianto yang berprofesi sebagai driver taksi online ini hilang pada 9 April 2024 lalu. Karena tak kunjung pulang dan tidak bisa dihubungi, pihak keluarga akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian. Diungkapkan oleh RZ selaku kerabat korban yang enggan dipublikasikan hasil wawancaranya ini. Dengan gerak cepat, tim kepolisian langsung menindaklanjuti laporan dengan mengirimkan tim Resmo Polda Jambi karena diduga ada unsur kejahatan yang terjadi. Benar saja, ternyata dugaan tim kepolisian tersebut akurat. Hal ini didasari dengan melacak aplikasi taksi online milik korban. Alhasil ditemukan bahwa pelaku berada di salah satu hotel di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Saat penangkapan di lokasi, seorang pelaku sempat melakukan perlawanan dan melukai anggota kepolisian. Sehingga dengan tindakan tegas dan terukur, polisi memberikan hadiah timah panas di bagian kaki pelaku yang membuat pelaku tersungkur. Satu pelaku lainnya kemudian berhasil diamankan tanpa perlawanan dan langsung mengarahkan tim ke lokasi jenazah yang disembunyikan, yakni di kawasan perkebunan sawit PTPN 6 di Nes Muaro Jambi. Jenazah Rusdianto akhirnya ditemukan setelah 6 hari menghilang dan langsung dibawa ke RS Bayangkara untuk diperiksa lebih lanjut oleh tim dokter kepolisian. Jenazah selanjutnya dibawa ke rumah duka dan langsung dimakamkan. Sementara pelaku, berdasarkan pantauan, juga dirawat di RS Bayangkara dan setelahnya langsung dibawa oleh tim kepolisian. Di Reskrim Polda Jambi, Andri Ananta Yudhistira, saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan segera menyampaikan progres kasus ini kepada publik. Halim Adrian, Heru Syaputra, JEK TV melaporkan. Oke Dio, ganti itu dia berita ganti. Nah, ganti. Semoga apa ganti yo. Datik lagi lah ganti yo. Apa namanya? Peristiwa-peristiwa
yang kayak sekarang nih yang nanti yang dibacakan ganti-ganti ya. Dan semoga juga kita selalu aman ganti-ganti. Nah, untuk ganti-ganti di rumah cek dulu apa ganti-ganti gasnya ganti-ganti, apakah bermasalah ganti-ganti. Nah, bisa jadi kan gasnya bocor. Kalau nak pergi kita, nak pergi mudik kan kemarin kan kita lepas ganti-ganti. Gasnya ganti-ganti. Nah, kalau untuk lampu ganti-ganti dah, kita titipkan ke tetangga ganti-ganti. Ganti-ganti yo. Ini nak break dulu ganti-ganti. Haus awak, mau minum dulu. Ganti-ganti. Jangan kemana-mana ganti-ganti yo. Tetap di Koberita, tak apa-apa. Oke ganti-ganti, kembali lagi bersama saya ganti-ganti. Oke ganti-ganti, kita masuk lagi ganti-ganti yo ke segmen kedua ganti-ganti. Ini tentang apa nih nanti? Oh harus balik ganti-ganti. Nah sekarang lah mulai kan harus balik. Orang nak masuk kerja lagi dah. Anak-anak sekolah nak masuk sekolah lagi ganti-ganti. Oke ganti-ganti. Ada berita pertama nih nanti tentang harus balik. Apa nih? Ratusan penumpang dari Batam tiba di pelabuhan Roro Kuala Tungkal. Nah, berarti banyak dari Batam nih ganti. Tiba-tiba apa? Balik ke Jambi lagi ganti tidak. Pada H+6 arus balik lebaran di sejumlah pelabuhan mengalami peningkatan, salah satunya di pelabuhan penyeberangan Roro Kuala Tungkal. Terpantau pada Senin pagi 15 April 2024, ratusan penumpang dari Batam tiba di pelabuhan Roro Kuala Tungkal. Kendaraan dan penumpang diperiksa petugas sebelum keluar dari gerbang pelabuhan Roro Kuala Tungkal. Oke ganti, itu dia ganti beritanya. Berarti saking banyaknya orang yang keluar nih dak. Berarti berapa orang tadi? Ratusan orang ganti yang mudik. Berarti memang tahun ini tahun terbanyak orang mudik kayak ganti ya. Kita penasaran ganti dengan berita ganti. Iko dia berita Beginilah suasana kedatangan penumpang dari Batam di pelabuhan penyeberangan Roro Kuala Tungkal. Terlihat petugas gabungan memeriksa barang bawaan penumpang, kendaraan mobil di stop satu persatu sebelum keluar dari gerbang pelabuhan Roro. Koordinator penyeberangan pelabuhan Roro Kuala Tungkal, Abdi Iskandar Muda Siregar menjelaskan, lonjakan penumpang arus balik dan kendaraan melalui pelabuhan Roro Kuala Tungkal ini telah terjadi sejak 3 hari terakhir ini. Sedangkan untuk H+6 Lebaran, penumpang arus balik dari data, yakni penumpang yang datang dari Batam tiba di pelabuhan penyeberangan Roro Kuala Tungkal sebanyak 292 orang. Penumpang dalam kendaraan 40 penumpang dan 7 mobil dan 4 sepeda motor. Selain itu, Abdi juga mengimbau bagi masyarakat yang ingin menuju Batam dari pelabuhan penyeberangan Roro Kuala Tungkal untuk tetap waspada. Pastikan membeli tiket dari agen resmi tiket yang telah disediakan pihak pelabuhan. Sebab dipastikan di pelabuhan penyeberangan Roro Kuala Tungkal tidak terdapat calo tiket atau calo penumpang. Selain itu bagi masyarakat diimbau untuk tidak khawatir, sebab pada arus balik ini ada 2 armada kapal datang maupun berangkat dari pelabuhan Roro Kuala Tungkal. Menuju Kuala Tungkal terjadi ada lonjakan dari harian biasa, tapi terpantau arus lancar. Dan kemudian yang arus balik yang menuju dari Kuala Tungkal ke Batam, ini sudah terjadi arus balik 2 hari ini. Kita sudah menyiapkan 2 kapal armada untuk mengangkut penumpang-penumpang yang ada di Kuala Tungkal tujuan Batam. Untuk tarif ongkos keberangkatan dari Kuala Tungkal tujuan Kuala Tungkal tujuan Batam maupun tujuan domestik tidak ada kenaikan tarif. Kami himbau kepada pengguna jasa yang ingin menyeberang dari Kuala Tungkal tujuan Batam, belilah tiket di loket yang kami sediakan. Jangan beli tiket di luar dari loket yang kami sediakan. Sementara itu, PLT Kasat Pol PP Tanjung Barat M. Firdaus mengatakan, sejak H+5 arus balik di sejumlah pelabuhan yang ada di Kota Kuala Tungkal mengalami lonjakan penumpang arus balik. Betul, kami dari Satpol PP Tanjung Barat diminta untuk membantu pengamanan di Roro ini untuk lonjakan arus mudik Lebaran. Satpol PP kami tugaskan untuk mengatur untuk masyarakat yang membeli tiket yang berantrian, jangan sampai nanti penumpukan antrian masyarakat. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Oke ganti-ganti, itu udah berita ganti.
Nah, ayo yang masih di kampung balik. Nak kerja lagi ganti-ganti, oke? Anak nak sekolah lagi. Oke. Kita lanjut lagi berita ke selanjutnya ganti-ganti. Ada apa nih? H+6 jalan lintas Mestong ramai arus balik di Muaro Jambi. Wah, ini kali ini di Mestong. Berarti dari Palembang nih kayaknya enggak? Atau dari luar pulau kayaknya nyebrang juga nih. Arus lalu lintas H+6 Hari Raya Idul Fitri 2024 di Jalan Lintas Jambi Palembang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi terpantau ramai, lancar, atau volume kendaraan yang melintas Jalan Nasional Lintas Sumatera ini terus meningkat, baik sepeda motor maupun mobil. Nah, ganti-ganti. Kita tengok dulu berita ganti-ganti tak? Apa ada beritanya nih? Iko Dio, berita Puncak arus balik lebaran mulai terlihat di Jalan Lintas Jambi Palembang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi pada H+6 Idul Fitri 2024. Lalu lintas kendaraan yang menghubungkan wilayah Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan itu kini terpantau ramai lancar. Kepala Pos Pengamanan Lebaran Tempino, Ibda Ahmad Supan menyampaikan, volume kendaraan yang memasuki wilayah Jambi maupun sebaliknya terlihat terus mengalami peningkatan. Sepeda motor dan mobil pribadi mendominasi kendaraan para pemudik yang melintasi wilayah perbatasan Jambi Palembang tersebut. Mengimbau kepada pemudik yang sedang lelah melakukan perjalanan untuk dapat beristirahat di pos pengamanan Lebaran. Balik prediksi hari Sabtu atau Minggu dikarenakan puncak masyarakat akan melaksanakan kegiatan di hari Senin. Kan akan melaksanakan apel di tetap stasiun masing-masing dan juga diharapkan kepada masyarakat dalam menggunakan jalan saling menghormati, menghargai, tetap saling menjaga dan kerukunan antar pengguna jalan. Untuk pengendara yang lelah bisa kita di pos Tempino ini untuk istirahat. Kita lakukan istirahat di tempat kita ada Pak khususnya, dan parkir kita adakan di depan parkir pos Tempino. Di puncak arus balik lebaran ini, terpantau belum terjadi kepadatan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Seluruh kendaraan yang melintas baik dari arah Jambi menuju Palembang maupun dari arah Palembang menuju Jambi tampak melaju tanpa hambatan. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan. Nah, ganti-ganti itu dia berita ganti-ganti. Oke, ganti-ganti yo. Jadi memang maupun di mana, dari atas maupun dari bawah, dari samping, dari kanan, arus mudik balik itu sekarang lagi padat-padatnya. Jadi untuk ganti-ganti selalu waspadalah. Oke? Kalau ngantuk, minggir dulu, cari tempat istirahat ganti-ganti. Kalau capek, cari tempat istirahat dulu diri. Ini ganti-ganti ya. Nah, sekarang kita nak break lagi ganti-ganti. Tak tahu nih nak break baik ganti-ganti ya. Capek tegak terus, lutut lah pegal. Oke, ganti ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita, tak apa-apa. Oke, ganti kembali lagi bersama saya ganti-ganti. Nah, ganti-ganti. Sekarang kita masuk ke segmen ketiga ganti-ganti tentang liburan. Oke, ganti-ganti ini liburan nih kan. Berapa hari kemarin yo libur? 2 minggu lebih kayaknya tidak. Oke, nanti kita baca dulu berita pertama nanti. 6.000 pengunjung padati kebun binatang Taman Rimbo Jambi. Oke. Sejumlah objek wisata di Kota Jambi pada momen liburan Lebaran Idul Fitri 2024 ramai dikunjungi warga. Salah satunya adalah kebun binatang Taman Rimba Jambi. Pada puncak liburan Lebaran kemarin, Minggu 14 April 2024, jumlah pengunjung mencapai 6.000 orang. Waduh. Itu ganti-ganti ya kalau 6.000 orang ditaruh di ruangan syuting sekarang nih ganti-ganti. Wah, padatnya tidak ketolong tuh ganti-ganti. Lah desa-desaan ini ganti. Kita tengok dulu ganti-ganti ya berita ya. Iko Dio, berita ya. Sejumlah objek wisata di Kota Jambi pada momen libur Lebaran Idul Fitri 2024 ramai dikunjungi warga. Salah satunya adalah kebun binatang Taman Rimba Jambi.
Kepala UPTD Kebun Binatang Taman Rimba Jambi, Raden Wawan Setiawan mengatakan, jumlah pengunjung selama libur lebaran kali ini meningkat 100% jika dibandingkan dengan hari biasa. Peningkatan jumlah pengunjung ini terjadi sejak hari pertama lebaran hingga H+5. Jumlah pengunjung tercatat mencapai 20.000 orang. Pengunjung yang datang berasal dari dalam kota maupun luar kota Jambi. Wawan juga mengungkapkan jika jumlah pengunjung Kebun Binatang Taman Rimba pada puncak libur lebaran mencapai 6.000 pengunjung. Dalam menghadapi ramainya kunjungan, pihak Taman Rimba telah menyiapkan beberapa fasilitas yang dapat digunakan oleh pengunjung, seperti menyediakan beberapa loket pembelian tiket untuk menghindari penumpukan antrian, hingga menyiapkan saung-saung di dalam area kebun binatang yang dapat digunakan untuk berteduh juga beristirahat. Pengunjung dari awal kita buka lebaran pertama, itu kita buka dari jam 10 pagi sampai standby sampai hari ini sore kita kira udah hampir 20.000 untuk pengunjung di taman ini. Ya, kami dari Taman Rimba membuka pengunjung, kami udah koordinasi membuka beberapa loket, loket 1, 2, dan 3, dan untuk pengunjung di dalam kami udah menyiapkan tempat-tempat berteduh, pakai saung, atau tempat-tempat beristirahat. Kami berharap kepada pengunjung karena di dalam ini jangan sampai merusak infrastruktur yang ada. Kedua, jangan memberi makan satwa, makan dari luar. Itu berdamai. Karena kami di sini sudah mempersiapkan juga tempat main anak-anak. Apabila pengunjung ingin berinteraksi, kami menyiapkan juga hewan-hewan yang bisa, seperti kuda, baja, dan burung satwa, dan ada foto satwa juga. Kebun Binatang Taman Rimba Jambi setiap harinya buka mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat dan tutup pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Harga tiket masuk untuk hari libur, dewasa 13.000, anak-anak 7.000. Harga tiket sudah termasuk biaya asuransi jasa raharja. Lina Liska, Cek TV, melaporkan. Nah, ganti-ganti itu dua berita ganti. Oke, ganti untuk orang yang liburan nih tidak. Apalagi lagi rame-rame nih, dak. Nah, barang pribadi itu dijago. Nah, kalau bawa makanan atau jajanan dari luar, sampahnya ganti, buang tempat sampah. Jangan basing lempar weh. Awak kau bukan bos. Nak ganti. Jadi apa kan ganti yo? Buang sampah tuh inilah, buang tong sampah, cari kalau datik pegang dulu. Apa salah ya dak bentar megang. Itu kan sampah-sampah kita juga, bukan sampah orang lain. Kalau sampah orang lain, iyo. Nah, kalau sampah orang lain, misalnya nampak, kita buang juga. Misalnya nampak jatuh di bawah. Baik ganti, itulah ganti. Kita ini harus penuh kesadaran diri ganti. Kalau terhadap apapun yang ganti, yo. Kita lanjut dulu berita selanjutnya ganti. Gentala Arasi masih menjadi primadona liburan lebaran. Wih, Gentala Arasi ini ikonik. Salah satu ikonik di kota Jambi ganti, yo. Jembatan Gentala Arasi. Apa berita ini? Gentala Arasi merupakan salah satu tempat wisata ikonik Jambi yang masih jadi primadona. Masyarakat Jambi maupun luar Jambi seperti di hari lebaran keempat ini masih banyak pengunjung berdatangan untuk meluangkan waktu hari libur lebaran kepada keluarga. Nah, ganti itu dia. Ya, yang dari luar selamat datang di Jambi, dak. Nah, silakan dinikmati wisata-wisata di Jambi. Ganti dak. Kita tengok dulu berita nanti, Kodio berita ya. Kawasan wisata Gentala Aras, Kota Jambi, ramai sejak libur lebaran hari pertama hingga lebaran keempat ini. Pengunjung mulai memenuhi kawasan tersebut hingga malam hari. Parkiran sisi atas Gentala Aras terlihat penuh hingga petugas parkir tidak memperkenankan lagi pengunjung yang baru datang untuk memarkirkan kendaraan. Putri, salah satu pengunjung Gentala Aras mengatakan ia sengaja datang ke Gentala Aras karena kepopulerannya. Terlebih di Gentala Aras merupakan ikonnya Jambi yang berada di tengah kota. Di sisi lain sebagai refreshing bersama keluarga, Putri mengaku juga di sini banyak aneka jajanan yang terjangkau dan tampak souvenir yang melambangkan ikon Gentala Aras. Jalan-jalan. Kak tinggalnya di mana, Kak? Kamera. Sebelumnya sudah pernah kesini ya, Kak? Sering sini. Ini sama keluarga. Ada rencana lagi nggak, Kak, ke tempat wisata lain gitu?
Tadi kita sempat bilangnya nggak? Paling ke tempat lain nanti. Ini belanja jajan-jajanan aja kak, makanan aja. Harapan kak kan di Gentala ini kan rapet nih, ada kadang ada sampahnya. Gimana harapan kakak? Kan ada yang sedikit rusak tuh di Gentala. Sementara itu, Putri juga berharap kepada pemerintah Provinsi Jambi untuk memperhatikan Gentala Aras yang mulai rusak untuk memperbaikinya. Dikarenakan ada beberapa tempat di Gentala yang sudah tidak terawat lagi. Herusya Putra, Cek TV, melaporkan. Oke, kita ganti itu dia berita kita ganti. Nah, kita ganti. Di Gentala Aras ya, di bawahnya Ancol. Kalau kata masyarakat Jambi itu bawahnya Ancol. Nah, banyak jajan-jajanan di sana, jagung bakar, bakso, banyak lah pokoknya kita ganti yo. Kita lanjut lagi ganti berita selanjutnya kita ganti. Air terjun Telun Berasap, objek wisata yang ramai dikunjungi saat Idul Fitri Kerinci. Wah, apalagi di Kerinci nih kita ganti. Objek wisatanya banyak. Kita tengok dulu ya, apalah begini. Objek wisata di Kabupaten Kerinci yang menjadi tempat destinasi saat Idul Fitri, yakni air terjun Telun Berasap. Wisata alam yang berada di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci ini ramai pengunjung saat Idul Fitri tahun ini. Nah, kita ganti. Apalagi kita nak liburan ganti dak di Kerinci. Nah, itu banyak kan ganti emang objek wisatanya. Ada daun teh. Nah, kita nak nengok pemandangan daun teh. Naik Gunung Kerinci ganti, banyak lagi ganti dak, air terjunnya lagi, Bukit Kaco. Nah, itulah ganti objek wisata di Jambi, apalagi di wilayah khusus di wilayah Kerinci ganti. Kita tengok lu berita ganti. Oke, ganti Kodio berita Wisata air terjun Telun Berasap. Wisata ini terletak di Desa Telun Berasap, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Yang paling unik di lokasi wisata ini yakni nuansa alam asrinya. Dengan dikelilingi oleh hutan yang lebat serta percikan air terjun, membuat suasana wisata terasa menyejukkan bagi pengunjung yang hadir. Dikatakan oleh Rego, selaku ketua adat setempat, pada Idul Fitri tahun ini wisatawan yang hadir cukup ramai, yakni sebanyak 2.000 orang perharinya, baik dari dalam daerah maupun luar daerah. Lanjutnya, untuk harga tiket masuk berada di angka Rp15.000 untuk orang dewasa, Rp10.000 untuk anak-anak, serta Rp10.000 untuk biaya parkir. Hari yang kedua, insya Allah lumayan lah. Dibandingkan hari kemarin memang jauh beda, cukup ramai. Oh, ini kita bukanya dari kapan bang? Dari kemarin. Dari sebelum lebaran atau setelah lebaran? Setelah lebaran. Setelah lebaran bang ya. Artinya dari setelah lebaran pertama kita sudah mulai buka bang. Iya. Halim Adrian, Cek TV, melaporkan.